saya tuh ingin berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan gitu, dimana saya ingin mengajak orang-orang yang tadinya mereka putus asa pengen jadi duta tuh kita harus punya wawasan luas, harus banyak baca buku, terus baca berita terkini. Pendidikannya semakin merata, semakin maju untuk seluruh anak bangsa gitu ya, tanpa terkecuali. Menurut Denisa, seberapa penting sih peran bahasa Inggris bagi anak remaja? Sangat penting. Karena dulu guru saya pernah bilang seperti ini, katanya pelihara bahasa daerah kita, bahasa nasionalis kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tapi kita harus bisa menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan Duta Pendidikan Jawa Barat. Kita senang sekali nih sudah kedatangan Duta Pendidikan Jawa Barat ke Primary English. Halo Kak Denisa. Halo Kak. Oke, Denisa Rahmawati, betul? Iya. Oke, panggilannya apa nih? Ica, Denisa, atau Rahmawati? Bisa Denisa, bisa Ica. Oke, boleh ya. Nanti saya panggil Ica mungkin ya. Oke Cak, kita ngobrol mengenai pendidikan ya nanti ya. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu dulu dong, ataupun teman-teman Primary English pengen mengetahui mengenai background Kak Ica sendiri nih. Mulai dari sekolahnya di mana, anak keberapa, lahir di mana, hobi, dan juga kegiatan sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Rahmawati. Saya lahir di Garut 11 Desember 2000. Dulu saya bersekolah di SD Negeri Mangkurat 4. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP 2 Tarogong Kidul dan melanjutkan pendidikan kembali pesantren di Pondok Pesantren Darussalam. Setelah itu tidak sampai 5 tahun gitu ya, saya mungkin karena pengalaman pribadi mendapatkan kesulitan dalam pendidikan itu sendiri. Waktu itu karena mungkin saya anak broken home, jadi saya tidak bisa melanjutkan pendidikan di sana. 3 tahun saya keluar dari Pondok Pesantren Darussalam. Setelah itu saya berhenti dulu di sana mencari sekolah. Jadi pengalaman saya tuh ketika berjuang untuk sekolah tuh emang benar-benar mungkin pada saat itu adalah masa-masa tersulit ketika saya ingin menempuh pendidikan. Di sana saya kayak kebingungan gitu ya, mungkin orang tua tidak sepenuhnya tahu tentang masalah saya, mungkin karena di sana kan lumayan mahal gitu ya untuk berpendidikan di pondok pesantren modern di sana. Akhirnya saya keluar. Dan selama saya tidak sekolah, saya berjualan susu ketan di depan rumah. Setelah itu, ketika ada teman saya yang memberitahu, katanya kamu mau nggak ngelanjutin sekolah? Dia nawarin membantu saya gitu ya untuk melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Al-Musadadiyah. Selama kurang dari 1 tahun, saya masuk kelas 12. Alhamdulillahnya di sana saya bisa ikut ujian. Dan di sana pun saya bercita-cita tinggi gitu ya. Pokoknya apapun kondisi saya, apapun pengalaman pahit yang saya alami, saya tidak boleh putus sekolah. Saya harus tetap melanjutkan kuliah gitu. Di sana saya bekerja keras, bagaimana caranya supaya saya bisa kuliah. Saya akhirnya ikutan SBMPTN, melamar kesana kemari gitu ya. Berjuang, belajar sehari semalam gitu ya untuk saya bisa keterima beasiswa. Saya melamar ke UIN, ke Unpad, ke semua universitas. Hampir saya coba gitu ya yang ada di Jawa Barat. Mungkin qadarullah sudah takdirnya ketika saya dinyatakan tidak lolos di kampus impian saya. Di sana saya tidak patah semangat gitu ya, meskipun saya terkendala ekonomi pada saat itu. Saya tidak punya biaya gitu ya untuk melanjutkan kuliah, mungkin karena kondisi orang tua yang sudah tua gitu ya. Terus single parent juga karena ibu saya mengurus anak-anaknya itu sendirian gitu ya. Setelah itu saya ketika saya bingung mau seperti apa, semua universitas ditutup gitu ya yang ada di Garut, tapi teman saya ngasih support sama saya. Jadi jangan putus asa gitu, yuk kita daftar cobain di universitas yang masih waktu itu di IP dibuka lagi gelombang 5 itu. Sebenarnya udah ditutup waktu itu. Udah ditutup pendaftaran dan ada gelombang 5.
saya coba daftar ke sana, tapi sebelum saya daftar ke sana, saya tuh malah nangis gitu. Sebelum mau daftar kuliah, tapi saya nangis. Kenapa nih nangis? Karena saya takut gitu, nanti takut gak kebayar gitu kan. Takut gak bisa bayar kayak pas saya sekolah di Darussalam. Saya takutnya. Ini Darussalam Gontor ya atau bukan? Cabang Gontor. Oke. Soalnya kan di sana juga terkendala ekonomi kan mahal gitu ya biayanya. Saya kan keluar dari sana mungkin salah satunya karena faktor ekonomi. Tuh. Nah, saya gak mau terulang kembali kan, kalau misalkan kuliah di swasta itu kan mahal gitu ya. Nah, udah gitu saya cobain aja gitu, beraniin diri gitu, daftar ke sana, dibantu teman saya. Akhirnya katanya masih dibuka jalur beasiswa, ada beasiswa PMDK, ada KIP kuliah. Kamu mau yang mana? Kok kayak aku tuh ngerasa seneng gitu, alhamdulillah gitu. Mungkin ini jawaban dari usaha-usaha saya selama ini gitu. Meskipun saya tidak keterima di kampus yang memang saya inginkan gitu, tapi mungkin ini yang terbaik gitu ya, jawaban dari Allah yang terbaik untuk saya. Akhirnya saya ikut wawancara, ikut tes tulis, terus persyaratan saya isi semua. Saya terus berdoa gitu di sana supaya ya Allah, alhamdulillah gitu, akhirnya perjuangan saya selama ini tidak sia-sia gitu ya. Saya belajar semalaman untuk SBMPTN, saya merasa terjawab sudah gitu dengan alhamdulillahnya saya bisa keterima, dan alhamdulillahnya lagi saya bisa beasiswa gitu di IPI. Meskipun sebelumnya saya tidak ada niatan untuk ikut beasiswa di sana gitu ya. Nah, makanya dari sana ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya mempunyai tekad pada diri saya sendiri. Saya harus menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya harus bisa membanggakan orang-orang di sekitar saya, dan saya harus bisa membantu orang lain, terutama mereka yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan mereka, punya cita-cita, punya mimpi. Saya ingin membantu mereka gitu. Saya tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama seperti saya. Dan ketika itu kan masih COVID ya, masih COVID ya. Dan saya tuh sambil usaha buka minuman susu ketan di dekat kampus, dan alhamdulillahnya sampai sekarang minuman susu ketan berkembang, dan alhamdulillah bisa mencukupi gitu kehidupan saya gitu. Oke, ini menarik nih. Tadi beasiswa yang tadi tuh di spill kan ya, itu beasiswanya untuk berapa lama? Untuk sampai lulus kuliah. Sampai S1 ya? Iya, sampai S1. Keren. Kalau boleh tahu itu beasiswanya dari program mana? Dari Kemendikbud, beasiswa KIP kuliah. Nah, ini menarik nih buat teman-teman juga nih ya yang sedang mencari beasiswa nih ya. Boleh dijelaskan sedikit Kak, gimana sih cara mendapatkan beasiswa KIP yang tadi? Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya keinginan, saya ingin melanjutkan kuliah. Jadi kalian cukup punya keinginan dan kalian mau berjuang gitu untuk belajar. Jadi kalian coba daftar ke universitas yang kalian inginkan lewat jalur KIP kuliah. Nanti ada persyaratan yang bisa diisi gitu ya oleh kalian. Setelah itu ada kesepakatan, misalkan IPK tidak boleh kurang dari 3, atau misalkan tidak boleh menikah dan lain sebagainya, harus menjadi mahasiswa berprestasi. Ketika kita lulus interview dan dinyatakan lolos, kita bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah dan mendapatkan uang saku juga selama per bulan gitu. Menarik nih ya. Jadi selain gratis dapat uang jajan juga ya, uang saku ya. Berapa tuh kalau boleh tahu uang sakunya? Uang sakunya sekitar 700.000 per bulan. Per bulan. Jadi dikasihnya tuh per 1 semester. 4.200.000 satu semesternya. Oke, 6 dikali 7 ya. Iya. Oke. Kalau misalkan dari persyaratan sendiri itu sulit nggak sih untuk mendapatkan KIP tadi menurut Denisa? Menurut aku nggak sulit sih. Kalau misalkan yang penting ada keinginan dulu aja gitu, ada niat pengen melanjutkan kuliah. Sebenarnya nggak ada yang sulit gitu kalau misalkan kita mau berusaha. Oke. Jadi ini hampir tiap kampus mungkin ada ya program ini ya. Kalau misalkan dari distrik. Baik. Selanjutnya Kak Denisa, kenapa sih mengambil jurusan sekarang, jurusan apa kalau boleh tahu? Bahasa Inggris. Nah, ini menarik nih, bahasa Inggris. Kita primary English ketemu dengan duta pendidikan yang berjurusan di bahasa Inggris.
kenapa ngambil jurusan bahasa Inggris nih? Karena menurut aku jurusan bahasa Inggris itu menantang gitu ya. Oke. Dan di zaman sekarang, di era sekarang ini bahasa Inggris itu sangat diperlukan karena berbagai aspek pasti membutuhkan bahasa Inggris, entah itu aspek pendidikan, bisnis, sosial dan lain sebagainya. Itu kan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya. Jadi saya tuh bukan orang yang bisa di bahasa Inggris atau sudah paham, tapi karena saya suka tantangan, jadi apa nih kira-kira jurusan yang emang bikin saya tertantang buat saya belajar lebih keras gitu dari mata kuliah yang biasanya gitu. Jadi saya mengambil bahasa Inggris. Kebetulan saya suka bisnis, jadi emang nyambung gitu. Bahasa Inggris itu nyambung kemana-mana. Mau kita bawa ke bisnis bakal nyambung, karena kan butuh juga bahasa Inggris kan. Terus kita suka public speaking, itu juga sangat dibutuhkan bahasa Inggris. Kita suka sejarah, suka kebudayaan, kan banyak buku-buku atau materi-materi yang ditulis dalam bahasa Inggris, kita harus paham gitu. Kita lanjut ke perbincangan mengenai duta pendidikan ya. Kita beralih ke duta pendidikan. Kalau boleh tahu alasan Kak Denisa mengikuti duta pendidikan apa sih? Yang tadi saya katakan ya, jadi saya tuh ingin berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan gitu, dimana saya ingin mengajak orang-orang yang tadinya mereka putus asa dalam sekolah gitu karena keterbatasan ekonomi atau keterbatasan keadaan. Saya pengen ngajak orang-orang, yuk yang punya impian, yang punya cita-cita, kalian tuh gak boleh ngeluh gitu. Semua orang pasti punya masalah, tapi pasti di balik masalah itu pasti selalu ada jalan. Apalagi sekarang tuh banyak sekali program-program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Cukup ada kemauan gitu ya, kalian tuh gak usah banyak ngeluh tentang ekonomi dan lain sebagainya. Banyak beasiswa yang menyediakan asalkan kita mau berjuang, mau belajar. Jadi saya tuh pengen mensosialisasikan pendidikan ini kepada banyak orang gitu. Ya terutama mungkin sekarang yang lagi nonton adik-adik kita nih ya, baik yang sedang kuliah ataupun yang lagi di masa-masa SMA ya. Baik, selanjutnya mengenai duta pendidikan kembali ya. Kalau boleh cerita sedikit dong proses kemarin sehingga menjadi terpilih duta pendidikan tuh gimana sih awalnya? Jadi sebelumnya di kampus tuh ada pemilihan duta pendidikan gitu. Jadi antar kampus biasanya dari kampus dulu ya? Iya, dari kampus dulu ada pemilihan duta pendidikan. Waktu itu aku ikutan masih tingkat 1. Kan biasanya sekarang tingkat berapa? Tingkat 2. Berarti tahun kemarin? Iya, biasanya kan yang ikut duta pendidikan tuh dari tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Biasanya? Tapi tingkat paling ini tingkat 2 gitu. Tapi aku nyobain dulu aja gitu. Aku tuh kadang suka nyoba dulu gitu ya. Pas aku ikutan, awalnya tuh aku nggak lolos. Tapi aku ikutan duta genre di kampus. Jadi ini beda lagi nih ya. Ada duta genre, ada duta pendidikan kampus. Jadi aku nggak lolos di sana. Terus ada lagi open recruitment untuk duta pendidikan. Tapi aku ngerasa insecure gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Karena kan biasanya yang jadi duta pendidikan tuh dilihat dari harus good looking atau misalkan pendidikannya harus bagus, terus wawasannya harus luas kayak gitu. Tapi di sana nyoba-nyoba, akhirnya alhamdulillah tahap 1 selesai. Aku masuk keterima, ikutin lah alurnya gitu ya, ngikutin kayak ada karantina online dan lain sebagainya. Ternyata nggak disangka-sangka aku kepilih sama tingkat 2 waktu itu, kan satu pasang nih ya. Nah katanya kalau udah jadi duta kampus ya ada program kerja yang harus dijalani, misalkan kita pertemuan ke panti asuhan, nyemangatin anak-anak, terus sosialisasi ke tiap-tiap sekolah kayak gitu. Nah di sana nanti kalau ada duta pendidikan Jawa Barat, biasanya delegasinya tuh dari duta kampus gitu, yang udah jadi duta pendidikan. Aku sama partner aku yang laki-laki itu akhirnya ikutan lah duta pendidikan Jawa Barat, jadi delegasi kampus. Setelah itu ada penyeleksian di sana. Lebih dari 100 orang waktu itu, diikuti lebih dari 100 orang. Setelah itu ada karantina, yang dipilih tuh hanya 40 finalis. Dan alhamdulillahnya dari Garut aku masuk gitu ya, dari kampus aku. Masuk ke berapa besar nih? 40 besar finalis. Setelah itu ada karantina online selama kurang lebih 1 bulan, dan ada juga karantina offline gitu ya, langsung ke Bandung ke sana.
tapi aku minta dukungan dan di kampus tuh emang support banget gitu ya, dikasih dukungan semuanya gitu sampai dianterin dari pihak kampusnya, dikasih dana untuk uang jajan dan lain sebagainya. Uang transport ya. Terus banyak juga pihak-pihak dari Kabupaten Garut yang sangat mendukung, dari kecamatan, terus dari Maaf, masuk kecamatan mana Denisa? Kecamatan Cilawu. Oh, dari Cilaun Iya. ya. Mungkin ya anak-anak teman-teman dari kecamatan Cilawu lagi nonton nih. Dari Dinas Pendidikan juga sangat mensupport gitu ya, dari Bapak Bupati Garut. Setelah itu dari Dinas Koperasi dan UMKM gitu. Jadi mereka tuh sangat mensupport para orang-orang yang mau berprestasi gitu ya, anak-anak yang mau berprestasi sangat disupport sekali. Akhirnya di sana saya ikuti karantina selama 30 hari. Bulan apa nih kalau boleh tahu? Dari Februari sampai Maret. Tahun ini ya? Iya, Oke. tahun ini. Di sana tuh banyak penyeleksian kayak tes tulis dan sebagainya, tes public speaking dan bahasa Inggris pun ada gitu. ya. Untung jurusan bahasa Untung Inggris ya. jurusan bahasa Inggris gitu ya, untung mau belajar bahasa Inggris gitu. Dan di sana ya alhamdulillahnya waktu tahap grand final saya masuk lagi gitu, nggak disangka-sangka. Dari 40 ke berapa nih? Ada 5 pasang finalis. Jadi ke 10 besar berarti Ya, ya? 10 besar. Masih online atau offline nih yang Itu 10 besar? udah online di Bandung. Offline ya di Bandung? Udah offline, ya, udah offline di Bandung. Udah gitu ada sesi pertanyaan kan, kayak di panggung gitu. Tuh. Pertanyaan, terus advokasi atau program kerja yang akan dijalani seperti apa. Ya kedepannya kalau jadi duta pendidikan tuh mau menjalankan program kerjanya atau misalkan hal apa yang ingin dilakukan untuk memajukan atau mengajak orang-orang dalam tertarik di dunia pendidikan tuh dengan cara seperti apa gitu ya, kita ditanya-tanya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya perwakilan Kabupaten Garut dengan Kang Haimin masuk di 10 besar gitu. Saya jadi the fourth runner up gitu. Oke, jadi dari Garut ada 2 orang ya yang Iya. masuk ke 10 besar ya? Iya. Oke, ini menarik nih mengenai yang tadi mengenai proses ya. Karena kan kita itu harus melihat proses semuanya, jangan Iya. melihat dari hasilnya. Saya penasaran dengan proses yang tadi menuju ke 10 besar. Ada tantangan yang paling berat nggak itu apa kemarin? Banyak sih. Jadi kalau saya membekali diri saya tuh dengan wawasan gitu kan, sebelumnya aku tuh ngelihat orang dulu gitu. Jadi kita tuh harus punya role model yang bisa jadi contoh buat kita. Ada salah satu kakak kelas yang emang dia tuh berprestasi dan aku tuh termotivasi gitu ya, termotivasi dengan apa yang dia lakukan gitu. Di IP atau di mana nih? Iya, Kakak di kelasnya? Oke, jurusannya sama? Iya, bahasa Oh. Inggris juga. Nah udah gitu aku tanya-tanya ke dia, katanya kalau pengen jadi duta tuh kita harus punya wawasan luas, harus banyak baca buku, terus baca berita terkini, apalagi seputar pendidikan gitu ya, harus tahu gitu isu-isu pendidikan terkini terbaru seperti apa. Terus jangan lupa belajarnya pun nggak cuman di, misalkan aku jurusan bahasa Inggris nih, belajar gak cuman Inggris doang, tapi harus bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu. Dan di sana ketika karantina online aku banyak belajar, baca-baca, terus aku juga banyak ngelihat orang lain gitu. Oh ternyata harus seperti ini ya cara public speaking yang benar tuh. Oh ternyata jadi kita harus banyak melihat orang lain, menyimak orang lain seperti apa, dan kita pun harus bisa belajar sendiri gitu. Kadang aku di depan cermin gitu ya, belajar gimana kalau menjawab pertanyaan kayak gimana, terus cara nulis esai itu yang baik dan benar seperti apa. Nah akhirnya dari sana alhamdulillah gitu ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi selama proses usaha yang aku lakukan dan alhamdulillah hasilnya ini gitu. Oke, luar biasa nih ceritanya ya. Oke, selanjutnya mengenai program Duta Pendidikan sendiri nih. Ya. Program yang sedang dijalankan oleh Duta Pendidikan atau sama Denisa apa nih kira-kira? Jadi aku tuh karena aku suka berbisnis, Oke. jadi kan pendidikan itu banyak ya aspeknya. Aku ngambil satu aspek, yaitu aspek perekonomian. Oke. Aspek perekonomian. Aku ngeliat banyak orang-orang UMKM menengah ke bawah, mereka tuh perlu diedukasi
Oke. Bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang menguasai iptek gitu ya. Di masa sekarang kan iptek itu sangat penting gitu. Jadi aku tuh ingin mengedukasi para UMKM bagaimana cara memasarkan produk dengan digitalisasi dan lain sebagainya. Terus anak-anak muda zaman sekarang, aku melihat mereka itu memiliki skill dan potensi yang sangat besar. Tetapi tidak semua orang memiliki skill untuk berwirausaha. Jadi aku ingin semua anak muda itu, mereka yang memiliki skill, mereka yang memiliki kemampuan, mereka diedukasi bagaimana mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Dengan cara mereka punya skill entrepreneurship. Jadi mereka juga bisa menghasilkan finansial dari skill yang mereka punya gitu. Misalkan kayak yang suka menggambar atau misalkan suka make up, itu kan bisa dikembangkan gitu. Kalau mereka punya skill entrepreneurship, mereka bisa berjualan gambar mereka di online shop, atau misalkan mereka bisa buka jasa gambar dan lain sebagainya. Atau mereka yang suka make up bisa belajar make up, terus mereka pun harus bisa merias orang lain dan bisa mendapatkan uang gitu dari skill mereka. Karena untuk kita ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik, kita juga kan harus meningkatkan taraf perekonomian. Gitu kan. Jadi aku kemarin pun alhamdulillah baru kemarin aku ngejalanin advokasi di Pop Hotel bersama Kementerian dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Bapak Pak Ferdiansyah juga sebagai anggota DPR RI gitu ya, wilayah Kabupaten Garut. Kita mengadakan seminar UMKM, mengedukasi para UMKM yang ada khususnya di Kabupaten Garut gitu ya, untuk mereka tuh menjadi para entrepreneurship yang modern gitu. Yang berkualitas dari segi digitalisasinya, dari segi pemasaran atau marketingnya seperti apa, atau mereka tuh harus punya agar berlogo SNI, mereka diedukasi itu seperti apa gitu. Jadi kita tuh berjualan tuh tidak hanya berjualan saja gitu, tapi harus bisa memperhatikan safety-nya, terus healthy yang kayak gitu. Ini menarik nih. Kemarin berapa hari tuh acara itu? Acaranya 1 hari. 1 hari ya. Tapi itu mencakup semua mengenai yang tadi ya. Iya. Jadi naik kelas bahasanya ya, UMKM naik kelas ya. Iya. Oke. Kalau misalkan program unggulan dari Duta Pendidikan ada nggak sih? Misalkan dari ini kan NGO ya. Iya. Dari NGO sendiri apakah ada program unggulan yang harus dijalankan selama setahun ke depan? Ya itu advokasi yang tadi gitu. Jadi kita tuh ada perjanjian di awal. Jadi kita jadi duta tuh bukan sekedar jadi duta aja gitu, gelar ada aja, program-program tapi ada program ya? kerja yang harus dijalankan selama 1 tahun gitu. Termasuk ketika sudah menjadi duta pendidikan, kita tidak boleh mengikuti ajang duta lain karena itu akan mengganggu program kerja kita, atau misalkan niat awal kita tuh keganggu gitu. Jadi bahasa Sunda nama wayahna gitunya, selama 1 tahun harus fokus dengan advokasi pendidikan kita gitu. Setelah jika kamu kepilih jadi duta nih, kamu mau berbuat apa nih buat masyarakat gitu. Jadi kamu tuh harus bermanfaat gitu. Itu mungkin program unggulannya, karena menurut saya dengan adanya duta pendidikan sangat melatih anak muda untuk bisa menjadikan dirinya tuh bermanfaat bagi orang lain gitu. Betul. Dengan advokasi kan di sana yang 40 finalis itu mereka punya advokasinya masing-masing, dan mereka tuh berasal dari tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Bogor, dari Garut, Bandung, Bekasi dan lain sebagainya. Nah, mereka harus berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk daerah mereka. Akan seperti apa gitu. Oke, menarik ya. Kalau misalkan program yang akan dijalankan apa nih yang paling terdekat? Yang terdekat mungkin ada seminar online gitu. Jadi aku mau ngajakin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk menjadi pemateri, dan aku sebagai moderatornya ingin mengajak anak-anak muda untuk mereka berkreativitas dengan skill dan kemampuan mereka, agar mereka diberi masukan. Formatnya webinar? Iya, webinar. Kenapa tidak offline? Kalau misalkan untuk
offline kan sudah gitu ya kemarin gitu ya udah, jadi ada beberapa yang dilaksanakan secara offline, ada juga yang dilaksanakan secara online. Oke. Karena mungkin banyak kegiatan atau misalkan hal-hal yang aktivitas yang dilakukan kayak mahasiswa kan ada kuliah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ini bisa diagendakannya secara online, itu kan bisa dilakukan di malam hari atau misalkan sudah sholat maghrib, jadi lebih efektif gitu. Untuk target pesertanya siapa aja nih yang boleh ikut? Semuanya gitu, terkhusus para remaja atau kaum muda yang ada di Kabupaten Garut. Ya. Bulan apa kalau boleh tahu? Udah ada rencana bulan apa? Apa di bulan Juli, Agustus? Mungkin bulan depan kalau rencana. Juli berarti ya? Iya. Oke, mudah-mudahan lancar acara itu ya. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Begini, Denisa, tadi saya mencatat nih menarik mengenai Denisa itu mengajak kaula muda selain untuk belajar tapi memiliki jiwa entrepreneurship ya. Jiwa pengusaha. Iya. Menurut Denisa nih ya, yang sekarang mungkin jurusan bahasa Inggris semester 4 ya. Iya. Anak muda ini lebih baik menjadi pengusaha atau menjadi pegawai? Kalau prinsip aku sih, aku inginnya jadi pengusaha gitu sebisa mungkin. Tapi kalaupun kita menjadi seorang pegawai, ya kita harus punya usaha gitu di samping itu. Jadi harus bisa dua-duanya, kita harus bisa dipimpin, kita pun harus bisa memimpin. Kan yang namanya entrepreneurship, mereka akan memimpin, mereka akan punya karyawan gitu ya. Jadi diusahakan kita tuh harus memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship, karena itu sangat penting gitu untuk kalangan muda. Karena kalau misalkan kita jadi bos, punya usaha sekecil apapun, kita bosnya gitu. Tapi kalau misalkan kita jadi pegawai, sebesar apapun perusahaannya, tetap gitu kita yang jadi pekerjanya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun pasti akan jadi seorang pekerja, ya kan? Kita yang namanya pekerjaan gitu kan, memang bekerja itu jangan hanya untuk mencari uang, tetapi harus bisa bermanfaat gitu. Ketika kita misalkan jadi seorang pegawai, misalkan jadi PNS nih, tapi kan misalkan pekerjaannya guru, itu kan mulia. Tapi di samping itu kita pun harus punya usaha gitu, dan kita sebagai bosnya. Jadi dua-duanya menurut saya itu baik gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita punya jiwa pengusaha gitu, jiwa bos harus ditanamkan dari sejak dini gitu. Jadi mau pilih jadi pengusaha, lebih condong ke pengusaha. Ini kalau boleh milih ya, jangan 50-50 kayak tadi. Jangan 50. Kalau misalkan boleh milih nih, saran dari Denisa buat kaula muda nih yang sedang menonton, lebih baik kamu jadi pengusaha aja atau lebih baik jadi pegawai aja, atau gimana nih? Jadi pengusaha. Pengusaha ya? Oke. Selanjutnya gini, mengenai leadership, tadi kepemimpinan sudah disinggung oleh Denisa ya. Tadi disarankan bahwa setiap orang itu harus memiliki leadership yang baik. Kalau menurut Denisa, kepemimpinan itu seperti apa sih baiknya? Kepemimpinan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana cara kita memimpin diri kita, bagaimana kita bisa melawan misalkan kayak rasa malas, terus putus asa, mengeluh. Kita tuh harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita harus bisa melawan semua itu. Dan kita pun, karena sebaik-baiknya pemimpin atau sebaik-baiknya motivasi itu, sebaik-baiknya motivasi diri untuk diri kita sendiri adalah dari dalam diri gitu ya. Jadi kita harus bisa diawali dengan memimpin diri kita secara baik. Kita harus bisa menjadikan diri kita manusia yang berkualitas. Jika kita bisa menjadi manusia yang berkualitas, berarti kita sudah berhasil menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Dan jika kita sudah berhasil memimpin diri kita sendiri, kita pun akan bisa memimpin orang lain. Kita pun akan bisa menjadikan orang lain berkualitas. Oke, ini menarik. Kalau boleh tahu, cita-citanya pengen jadi apa sih, Denisa? Cita-citaku tuh banyak. Oke, tidak apa-apa, masih muda ya. Iya. Boleh tahu nggak apa yang paling urutan pertama deh? Urutan pertama pengen jadi apa? Entrepreneur. Oke, jadi pengusaha ya. Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol nih bidang yang tadi sedang digeluti oleh Denisa ya. Suket tadi ya, oke. Entrepreneur itu alhamdulillah sedang dijalankan.
terus autor, penulis, dan Oke. alhamdulillah aku pun udah menulis 2 buku. Oh, ini menarik nih. Novel atau Buku antologi. Oke, berarti ini non fiksi atau fiksi ya? Non fiksi. Iya, non-fiksi. Non-fiksi? Buku antologi. Ya jadi kayak puisi, terus Oke. motivasi kayak gitu. Sudah ada 2 buku ya? Iya. Wah, ini menarik. Boleh dikasih tahu judulnya apa aja? Kalau waktu di buku pertama itu waktu aku jadi santriah di Darussalam, itu buku kayak mikdar gitu, kayak bacaan santriah, tapi di sana antologi. Jadi ada karya-karya aku kayak berbentuk puisi, terus cerita pendek, terus motivasi yang kayak gitu. Dan buku yang kedua itu dari KMO Indonesia, publishernya. Aku nulis buku antologi juga. Nah, judulnya tuh Hang Inder. Apa tuh? Maksudnya? Jadi Hang Inder tuh kayak jangan putus asa gitu. Oh, oke. Jadi di sana tuh banyak motivasi gitu untuk apa ya, orang-orang atau kaum muda yang lagi galau, lagi putus asa kayak gitu. Jadi emang buku itu memberikan motivasi gitu untuk mereka yang sedang dalam keadaan down gitu atau mengeluh. Jadi bisa juga dibeli di Instagramnya KMO Indonesia, atau bisa juga lewat aku gitu. Ya, di DM. lewat apa kalau boleh tahu nama Instagramnya? Denisa Rahmafatin, Iya, Denisa Rahmafatin. teacher. Jadi guru Guru sama nih? motivator. Oke, guru dan motivator ya. Jadi poin menjadi guru di tahapan ketiga nih ya cita-citanya. Iya. Ya, mengapa demikian? Enggak sih, jadi ya pengen jadi semua itu prioritas semuanya. Bisa? Insya Allah. Tapi utamanya kan aku pastinya bakal jadi guru buat anak-anak aku nanti. Denisa, ini kan menarik nih. Kita Prime List kedatangan Duta Pendidikan Jawa Barat. Maka yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sih Denisa memandang pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau menurut aku pendidikan di Indonesia saat ini, kan aku pernah baca gitu ya di salah satu berita, katanya pendidikan di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor perekonomian. Oke. Jadi kebanyakan dari mereka tuh ngeluh dulu masalah ekonomi gitu kan. Banyak nih di Indonesia masih negara berkembang kan. Tuh. Kebanyakan masyarakat dari menengah ke bawah gitu kan. Jadi mereka untuk aspek pendidikan tidak mengutamakan karena berbagai alasan gitu. Mereka lebih banyak memilih untuk bekerja. Jadi yang permasalahannya di sini karena taraf perekonomian di Indonesia itu masih rendah, akhirnya para kepala keluarga pun mereka kesulitan untuk membiayai pendidikan untuk ke tahap yang lebih tinggi. Padahal pemerintah sudah menyediakan gitu ya berbagai macam beasiswa, tetapi mereka tidak mengetahui gitu. Ada kemudahan bagi orang-orang untuk memperbaiki taraf pendidikan mereka. Jadi yang perlu diperbaiki adalah tahap ekonominya dulu, kualitasnya dulu, sumber daya manusianya. Mereka perlu diedukasi bagaimana cara mereka mempertahankan hidup dan bagaimana cara mereka mempertahankan pendidikan mereka. Setelah itu mereka pun perlu diedukasi bagaimana cara supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke arah yang lebih tinggi. Jadi harus diberi edukasi, cara belajarnya seperti apa, cara mendaftarkan diri untuk menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa, cara mendapatkan beasiswa ketika mereka ingin kuliah itu seperti apa. Apalagi masyarakat pedalaman, mereka kan masih gaptek gitu ya, gagap teknologi, sehingga kurangnya informasi yang mereka serap dari semua aspek gitu. Makanya kita pun harus bisa menjadi pelopor untuk menggerakkan atau mensosialisasikan hal itu. Nah, dengan adanya program duta, bukan duta pendidikan saja ya, ada duta genre kan, duta kesehatan, duta lingkungan hidup. Duta ini merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan atau memberikan informasi kepada masyarakat.
kepada, jadi peran kita sebagai duta, baik dari duta apapun itu, duta kesehatan, kita tuh bertugas sebagai penyalur informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Kita tuh bertugas untuk mengedukasi mereka, memberikan mereka pendidikan, ilmu, edukasi gitu, agar mereka bisa memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik, seperti itu. Kalau misalkan pendidikan secara umum, Denisa melihatnya gimana nih peran dari pemerintah? Apakah pendidikannya sudah merata atau gimana nih? Kalau pendidikannya belum merata sampai ke pelosok, karena mungkin jadi kayak berat sebelah sih Mas. Oke. Jadi kadang yang diutamakan tuh yang kayak daerah-daerah yang terlihat saja gitu. Sedangkan daerah-daerah yang tidak terlihat mereka kurang gitu dalam, ya mungkin karena informasi tadi, tapi kita pun tidak boleh menyalahkan pemerintah juga sih. Jadi harus ada kemauan tinggi dari diri kitanya untuk menjadi manusia sukses, untuk menjadi manusia berkualitas. Kita juga tidak boleh menyalahkan pemerintah. Dari pemerintah mungkin sudah disediakannya seperti itu, dan mungkin pemerintah pun sudah memberikan atau bekerja mungkin semaksimal mereka, meskipun kita lihat itu tidak merata, tetapi kita pun harus ada kemauan. Kayak misalkan yang saya salut gitu ya, kayak orang Garut Selatan kan di sana pendidikannya mungkin belum ada universitas dan lain sebagainya, tetapi semangat belajar mereka tinggi. Kebanyakan yang mendapatkan beasiswa di kampus saya itu adalah orang Garut Selatan. Karena apa? Mungkin mereka semangat belajarnya tinggi gitu ya. Jadi mereka akhirnya mencari informasi bagaimana bisa kuliah, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Alhasil mereka bisa mengenyam pendidikan dengan baik gitu. Itu orang Garut Selatan, yang kita kira Garut Selatan tuh mungkin agak kurang terlihat gitu oleh pemerintah, tetapi justru kebanyakan orang-orang yang berprestasi itu mereka yang dari pedalaman yang jauh gitu, yang seperti itu. Oh, oke, ini menarik ya. Kalau boleh tahu siapa sih yang dicita-citakan oleh, ataupun role model yang dilihat oleh Denisa? Ada satu sosok nggak siapa? Kalau dari segi entrepreneurship, saya melihat Siti Khadijah. Saya suka Siti Khadijah. Beliau kan seorang wanita berkarir gitu ya. Beliau tuh dalam entrepreneurship-nya sangat bagus gitu ya, segi entrepreneurship-nya. Sebenarnya entrepreneurship itu sudah ditanamkan dari semenjak zaman Rasulullah gitu kan. Yang mana kita sebagai umat muslim ketika kita berdagang, berjualan itu merupakan salah satu sunnah. Sunnah Rasul. Dan saya pun melihat Siti Khadijah sebagai seorang perempuan yang dimana orang lain mengatakan bahwa perempuan itu lemah atau tidak bisa menjadi pemimpin, tapi pada kenyataannya Siti Khadijah berhasil menjadi seorang perempuan yang memiliki semangat entrepreneurship yang sangat tinggi, dan beliau pun menjadi seorang wanita terkaya pada saat itu. Nah, setelah itu saya pun sering membaca buku motivasi seperti buku Khairul Tanjung, Mimpi Sejuta Dolar. Di sana tuh banyak pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapatkan ketika mereka mendapatkan masalah, mendapatkan ujian hidup yang dirasa sangat berat. Justru di sana terdapat satu titik untuk menjadikan diri kita bangkit, menjadikan diri kita lebih baik. Nah, ketika mereka berjuang, kebanyakan orang ya dengan cara berwirausaha, mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka, mereka bisa meraih cita-cita mereka, dan ketika mereka sudah menjadi seorang miliarder atau bilioner, mereka bisa membantu orang lain, gitu kan. Jadi yang saya tanamkan di dalam diri sejak kecil, orang Islam tuh harus kaya gitu. Tapi kaya di sini karena apa gitu? Kalau kita kaya, kita punya uang, kita bisa beribadah, kita bisa naik haji, bisa umroh, kita juga bisa membantu orang lain. Tapi kayak di sini kita juga tidak boleh hanya memperkaya diri kita sendiri, tapi kita pun harus bisa menjadikan orang lain sejahtera, orang lain makmur, orang-orang di sekitar kita terbantu dengan adanya diri kita gitu. Oke, tadi disebutkan ada Khairul Tanjung nih, menarik ya.
Bapak Khairul Tanjung kan sosok entrepreneur ya, Iya. meskipun dia adalah lulusan dokter ya. Iya. Oke, ada quote yang teringat gak dari Pak Khairul Tanjung? Barangkali ingat. Mungkin Pernah baca bukunya yang Anak iya, Singkong? iya pernah. Oke, oke. Kalau itu aku udah lama sih ya bacanya, tapi kalau nggak salah ada kayak kata-kata yang seperti ini. Jika kamu melakukan apa yang tidak, jadi yang tersirat dari Betul. buku itu adalah jika kamu melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, kamu akan mendapatkan apa yang tidak orang lain dapatkan. Tuh. Ya. Kebetulan saya baca juga buku yang itu udah Oh, lama. Jadi kan di dalam bukunya itu dia kamar mandi pun di luar ya. Iya. Masih ingat nggak? Terus waktu jadi mahasiswa dia jualan itu kayak alat-alat kesehatan. Dan kesehatan sistemnya ke mahasiswa. kreditkan kan ya? Iya. Oke, kemudian pernah jadi tukang Fotokopi, fotokopi gitu iya. ya. Buka restoran tapi bangkrut gara-gara banyak yang ngutang. Iya. Hingga dia punya mobil gitu kan ya. Punya mobil. Dia punya mobil dari hasil usahanya. Kalau yang saya ingat dari buku itu ada nih, ketika Pak Khairul Tanjung lulus dari kedokterannya. Iya. Dia kan dokter gigi ya. Iya. Dia nanya kepada salah satu dosennya lah. Pak, apakah saya masih ingat gak? Ada di buku itu. Aku udah lama baca itu pas Sudah lama. Saya udah lama lagi lama. masa kuliah itu pas itu. Aku Buku waktu- udah lama kan. gak tahu waktu kelas 1 SMA, gak tahu kelas 3. Mm-mm. Dia ketika sudah lulus dari kedokteran giginya, dia konsul lah ke siapa tuh, ke dosennya mungkin ya, saya lupa siapa namanya gitu. Pak, apakah saya harus melanjutkan dan berbakti ya menjadi seorang dokter sehingga bermanfaat untuk masyarakat, atau saya harus berwirausaha katanya. Ada statement kayak gitu. Tahu nggak apa yang dia pilih? Kata dosen itu dia bilang apa? Masih inget nggak? Enggak. Enggak. Kata dosen itu dia bilang untuk menjadi bermanfaat itu tidak harus menjadi seorang dokter aja gitu. Bahkan dia bilang kan dengan berwirausaha juga bisa bermanfaat. Ya terbukti dengan sekarang kan ya. Iya. Dengan CT grupnya ya, Iya. Pak Khairul Tanjung punya ya berbagai macam bisnisnya lah ya, mulai dari bank, kemudian retail dan sebagainya lah gitu. Kalau misalkan buku yang saya percaya nih, kalau misalkan orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang baik itu tidak terlepas dari buku yang pernah dia baca ya. Oke. Buku yang pernah dibaca oleh Denisa dan bagus menurut Denisa apa tuh? Mimpi $1 juta, sama aku termotivasi banget di The Billionaire. Itu film sih, tapi nggak tahu ada bukunya, nggak tahu enggak sih. Itu yang Thailand atau bukannya? Iya. Yang jualan kacang ya? Iya. Ya, saya nonton juga yang itu. Sama Mimpi $1 Juta yang Kalau- Mary Riana. Oke, itu juga dia orang Indonesia kalau itu ya, orang Iya. Indonesia yang kuliah di Malaysia atau di mana ya? Di Singapura. Singapura ya? Iya. Oh, oke. Itu kan asalnya dia itu jualan asuransi ya? Iya. Ya, saya tahu juga itu. Kalau misalkan selama menjadi duta pendidikan nih ya, periode tahun ini, ada nggak sih halangan ataupun rintangan yang susah ya, atau misalkan yang sulit dijalani sama Denisa? Kebanyakan sih waktu karantina. Oke. Jadi misalkan kita ngedengerin materi kayak dari pemilik pondok disabilitas, atau misalkan kan banyak ya pematerinya itu biasanya sampai malam, kadang sampai jam 12 gitu. Terus kan kita emang harus berpakaian meskipun online gitu, karantina yang online harus tetap pakai kostum atau baju yang udah di set sama panitianya. Misalkan pakai kemeja ini, pakai kerudung warna ini, terus harus juga bisa make up gitu, harus dandan dan sebagainya. Kadang ngantuk, tapi kan emang itu pembekalan buat diri kita gitu ya. Banyak banget jadi pelajaran di sana. Wah, ternyata harus kayak gini gitu. Dari awalnya nggak tahu jadi tahu. Itu kadang selesai jam 12 malam udah gitu hapus make up dan ganti baju dan sebagainya. Belum lagi ada tugas gitu kan, kita harus ngeresum materi yang disampaikannya seperti apa, terus bikin konten. Jadi kita tuh dilatih untuk menjadi seorang influencer gitu, bikin konten yang menarik, konten motivasi, konten pendidikan, konten advokasi, terus sampai kita tuh dikasih tugas untuk cari makanan khas daerah yang udah dilupain sama
generasi muda biar mereka inget terus kayak ke pelosok sampai ke tempat-tempat yang kayak aku tuh ke Candi Cangkuang terus ke rumah adatnya gitu, nyari-nyari makanan khas daerah, ngewawancara mereka, terus ngeedukasi juga. Yang kayak gitu sih yang selama 1 bulan itu lumayan capek gitu. Dan ketika setelah dinyatakan menjadi seorang duta, kita harus pintar-pintar ngebagi waktu antara waktu kuliah, terus waktu kita menjalankan advokasi kita, terus belum lagi organisasi dan usaha gitu. Usaha kan harus tetap jalan juga. Tuh. Emang sangat menantang gitu, memang sangat sulit, tapi aku biasanya punya buku catatan gitu, mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, mana yang enggak. Kita harus pinter-pinter bikin schedule gitu. Terus kita pun harus bisa ngoreksi kesalahan dari setiap hal yang kita lakukan. Kemarin aku salahnya di sini, oh berarti ntar aku harus pintar ngebagi waktunya gini. Tapi kadang juga yang bikin sulitnya tuh aku jadi banyak di-spend kan di kampus ya? Iya, di kampus karena ikut acara ini acara itu. Kadang ada orang yang bilang, masa sih duta pendidikan tapi kok belajarnya gini-gini, tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang kita lakuin gitu. Mereka kan nggak tahu dibalik semua itu gimana kita pengen ngejar materi itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita ada kemajuan pasti aja ada orang yang nggak suka atau menilai kita sebelah mata gitu. Tapi dibalik itu kita harus bisa memotivasi diri kita, menyemangati diri kita. Ya udahlah, biarin aja gitu mereka yang bilang kayak gimana sama kita, yang penting kita buktiin. Toh ketika kita terbukti misalkan kita bisa membanggakan diri kita, agensi kita, misalkan institut atau membanggakan sekolah, mereka kan jadi malu, oh ternyata jadi gak usah balas gitu ya orang-orang yang menyepelekan kita, tapi kita buktiin aja gitu sama usaha kita gitu. Oke. Menarik ya. Oke, kalau misalkan tadi menarik tuh, tadi sudah disebutkan sih tips dan trik. Sebenarnya mau saya tanyakan mengenai tips dan trik untuk membagi waktu ya, tapi udah tadi disampaikan tadi mengenai skala prioritas ya. Mungkin teman-teman primary list penasaran nih, barangkali mau yang jadi duta pendidikan di tahun depan mungkin ya. Kira-kira ada perbedaan gak sih Denisha yang sebelum menjadi duta pendidikan dan sekarang sudah menjadi duta pendidikan? Mungkin perbedaannya tuh kayak lebih banyak relasi. Oke, peluang ya? Itu peluang untuk segala hal. Oke. Kalau jadi tiap-tiap daerah aku jadi punya teman. Misalkan mau ke Bekasi ada teman, mau ke Bandung ada teman, Bogor kemana gitu ya. Karena kan itu diikuti oleh semua daerah yang ada di Jawa Barat. Teman pastinya bertambah, relasi juga. Kita pun lebih dikenal, kayak misalkan kalau ada acara sosialisasi seperti seminar yang kayak gitu kan kita diajak juga gitu. Kita jadi kenal dengan menteri Menteri Perekonomian, Menteri Pariwisata. Oh ini Denisha ya, oh ini duta pendidikan ya gitu. Terus jadi ngobrol. Mungkin dengan cara itu kita punya peluang, mungkin bisa untuk kerja, entah itu untuk bersilaturahmi gitu ya. Jadi ketika menjalankan advokasi kan banyak silaturahmi kesana kemari ya, ke kecamatan, ke dinas pendidikan, ke bapak bupati dan lain sebagainya. Di sana banyak kita diterima dengan baik gitu. Oh ini ya, jadi kayak ya senang aja gitu. Kita diterima dengan baik, kita juga bisa belajar dari orang-orang hebat gitu ya, mendengarkan materi dari orang-orang hebat, belajar pengalaman hidup. Jadi kadang kita suka nanya pengalaman hidup mereka seperti apa, perjuangan keras mereka sehingga menjadi orang sukses seperti apa. Jadi banyak sekali pelajarannya seperti itu. Oke. Jadi membuka banyak peluang intinya ya ketika sudah menjadi duta pendidikan. Oke. Selanjutnya yang mau saya bahas mengenai wirausaha nih, wirausaha yang sedang dijalankan oleh Denisha. Boleh cerita sedikit sih, sedang menjalankan usaha apa nih? Suket. Oke, apa tuh suket? Boleh cerita deh. Susu ketan. Oke. Ya. Kenapa produk ini begitu berbeda dari produk lainnya? Karena ini tuh minuman yang kalau minuman lain tuh biasanya pakai boba ya kayak gitu. Tapi
ini tuh minumannya pakai ketan. Jadi kan Oke. aneh gitu ya. Kok ada minuman pakai ketan, gimana sih rasanya? Ini ketannya ketan hitam, ketan merah atau ketan apa nih? Ketan hitam. Oke. Ya. Jadi yang manis itu ya? Oke. Ketan hitam terus pakai susu fresh milk dicampur rasa-rasa. Tapi aku rasanya di sini misalkan creamy strawberry, jadi pakai buah strawberry asli gitu. Oke. Jadi pakai buahnya. Terus paling kayak coklat yang gitu-gitu sih. Lokasinya di mana nih? Di depan kampus IPI Garut. Oke. Jadi depan banget nih ya Iya, lokasinya. depan gerbang banget. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa juga mungkin berkunjung ke sana ya. Ada namanya Suket, susu Iya. ketan ya. Oke. Udah berapa lama nih jualan Suket? Aku dari 2019. Oke. Dari waktu yang pernah berhenti sekolah itu, terus dilanjut lagi waktu aku kuliah semester 1 Ya. sampai sekarang. Oke. Kenapa memilih susu ketan? Kenapa tidak ayam geprek? Kenapa? Karena ada ceritanya. Dulu waktu aku di pondok nih, ada yang jualan suket, orang Kuningan, dan minuman ini tuh jadi favorit banget, favorit Santria waktu itu. Karena udah pas aku kembali ke Garut ke rumah, kok nggak ada ya minuman yang kayak gitu di sini. Jadi kayak cuman dia aja yang jualan gitu. Ternyata suket tuh minuman khas Kuningan. Oh. Kebetulan banget kakak aku nikah sama orang Kuningan, jadinya dikasih resepnya. tahu resepnya. Jadi ketahuan Gimana. resepnya ya. Iya, udah gitu pas waktu libur sekolah, aku mikir pengen usaha apa ya kira-kira. Akhirnya buka itu di depan rumah. Udah di depan rumah pada banyak yang suka gitu, soalnya kan aneh gitu ya minuman susu ketan. Kan kalau biasa yang ada paling yang Boba ya. terus ada pun yang ketan susu yang pakai keju, itu bukan minuman kan, cuman dikasih keju sama susu yang kayak gitu udah ada. Tapi ini tuh minuman nggak ada. Nah di sana aku gimana caranya biar supaya orang tuh suka gitu sama minuman ini. Akhirnya berarti gak boleh kalah juga rasa-rasanya. Aku eksperimen lah di Betul, rumah. Pas waktu aku jadi mahasiswa kan lagi covid ya, kan kuliah online di sana tuh kan gabut gitu ya kalau bahasa ini. Aku tuh orang yang paling gak bisa diem gitu. Kalau kesel tuh pengen ngelakuin apa gitu. Akhirnya bukalah susu ketan gitu. Dan bisa nambah penghasilan, terus bisa nambah tabungan gitu juga kan. Udah berapa pegawai nih sekarang? Kalau sekarang dulu pernah 2, tapi sekarang 1 lagi, soalnya kan sekarang kerja sama nih sama partner, ada partnernya. Jadi kita tuh bertiga di suket jaganya. Oke, jadi udah lumayan nih ya kayaknya penghasilannya ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu harganya mulai dari berapa nih Suket? Harganya tuh ada yang dari 10 sampai 18.000. Tapi ada juga minuman yang dari 5.000, itu yang non ketan dari 5.000 terus sampai 10.000, dari 10 sampai 18.000. Oke, big planningnya buat Suket apa nih? Mau membuka cabang lagi atau gimana nih rencana besarnya? Iya, ingin buka cabang. Soalnya banyak juga sih yang nge-DM gitu, Kak, boleh join mitra nggak? Soalnya di daerah saya tuh nggak ada suket, Belum katanya ada. belum ada. Tapi aku kan masih, makanya aku sekarang ngajakin temen buat ngebangun suket bareng-bareng, karena aku masih kurang ilmunya gitu, belum paham kayak gimana caranya, jadi aku belajar dulu. Tapi kedepannya pengen buka mitra dan buka cabang gitu. Iya. Suket itu berarti dari susu ketan ya? Iya. Jadi tidak ada nama khusus misalkan Denisa Drink misalkan enggak gitu ya? Enggak. Tapi dari susu ketan itu sendiri ya? Paling kalau nama brandnya Suket Shake, jadi kan dikocok gitu, iya, harus betul. dikocok dulu biar nyampur ketannya. Nanti ada Instagramnya di apa? Di suketshake.id. Oke, itu nama Instagramnya ya? Ya. Oke, kalau misalkan dari segi kan ada franchise ya, tadi udah ada yang menawarin mengenai mitra ya. Ya. Kalau Denisa lebih setuju ke franchise atau gimana nih? Mungkin mitra aja sih. Kenapa milih mitra daripada franchise? Soalnya kalau misalkan mitra emang itu kan, misalkan aku pengen bukanya hampir di seluruh Indonesia Iya, gitu amin. ya. Amin. Nah, kalau misalkan kan susah gitu ya
buat ke luar kota kayak gitu. Jadi itu emang kalau bermitra milik dia, tapi bahan bakunya di stok dari aku gitu kan. Jadi biar memudahkan aja gitu. Tapi tetap ada income-nya buat mengembangkan suket gitu. Jadi lebih besar. Amin. Menarik ya, amin. Oke. Selanjutnya mengenai kita beralih ke Indonesia ya. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir dari saya karena kita sudah lama juga nih ngobrol lumayan. Mengenai Indonesia di 2045, Denisa. Ada pandangan nggak menurut Denisa Indonesia di 2045 itu seperti apa sih? Ataupun harapan 2045 Indonesia seperti apa? Harapannya pendidikannya semakin merata, semakin maju untuk seluruh anak bangsa gitu ya, tanpa terkecuali, terutama yang di pedalaman. Dari segi pengajarannya harus memang berkualitas gitu ya. Setelah itu harapannya semua masyarakat Indonesia mereka lebih melek teknologi agar bisa mengembangkan skill mereka menjadi lebih baik lagi, agar Indonesia itu tidak terpecah belah oleh perbedaan. Karena kan zaman semakin kesini kebanyakan setiap golongan itu mereka memprioritaskan golongan mereka masing-masing. Apalagi sekarang menjelang 2024 ya. Iya, jadi harusnya dengan perbedaan itu menjadikan kita semakin lebih baik, semakin maju. Jadikan perbedaan itu sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai alat untuk saling menjatuhkan gitu. Jadi gak ingin mengajak orang-orang tuh jadi tidak menjadikan perbedaan sebagai salah satu cara untuk berpecah belah, tidak seperti itu, tapi harus saling maju bersama-sama gitu, harus saling membangun, harus saling menghargai perbedaan gitu, soalnya kalau misalkan aku lihat-lihat nih di berita, kebanyakan berita-berita yang keluar itu berita negatif. Kadang ada yang salah bicara di sosmed terus jadi sebuah perpecahan, terus ada oknum yang misalkan memanas-manasi, akhirnya kan antara kubu ini atau misalkan golongan ini dan golongan itu akhirnya malah jadi terpecah belah gitu. Jadi kita juga harus bisa menjadi seorang anak muda yang tidak gaptek, harus menguasai iptek, tapi kita tidak boleh sembarangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau misalkan menggunakan sosial media itu dengan salah gitu. Jadi kita harus bisa tahu gitu bagaimana cara menjadi pengguna media sosial yang baik itu seperti apa. Jadi semua kembali lagi kepada edukasi, kepada ilmu gitu. Jadi saya berharap Indonesia itu menjadi negara yang maju dalam semua aspek, baik itu keilmuan, pendidikan, ekonomi, terus menjadikan manusia-manusia berkualitas gitu, sumber dayanya harus berkualitas dulu gitu. Jadi yaitu dengan cara edukasi. Oke, menarik nih. Baik, Denisa, kita lanjut ke mengenai ke bahasa Inggrisan ya, kalau boleh ya. Kita kan Primary English Podcast nih, kita kursus bahasa Inggris gitu. Kalau boleh tahu, menurut Denisa seberapa penting sih peran bahasa Inggris bagi anak remaja? Sangat penting. Karena dulu guru saya pernah bilang seperti ini, katanya pelihara bahasa daerah kita, bahasa nasionalis kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tapi kita harus bisa menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dan kalau orang Islam ditambah bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran. Karena apa? Ketika kita bisa menguasai bahasa asing, kita akan mendapatkan banyak ilmu yang sebelumnya tidak kita pahami, yang sebelumnya tidak kita ketahui. Karena ilmu itu datangnya tidak hanya dari bahasa kita sendiri saja, tapi kan ada juga ilmu yang datang dari bahasa orang lain, terutama bahasa Inggris ya, bahasa internasional. Ketika kita paham dengan bahasa itu, kita pun akan menguasai ilmunya. Dan ketika ada orang yang berbuat buruk atau jahat merencanakan sesuatu hal yang tidak kita mengerti, mungkin kita akan celaka. Tapi ketika kita paham bahasa mereka, kita paham
ilmu-ilmu mereka atau misalkan dari bahasa Inggris itu seperti apa, kita bisa menjadi seorang yang berilmu juga bisa menguasai dunia gitu. Ibaratnya seperti itu. Dengan bahasa Inggris kita bisa menguasai dunia. Kamu bisa meraih cita-cita kamu tuh dengan cara kamu paham segalanya gitu yang ada di dunia dengan mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oke, menarik sekali. Baik, Denisa, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir dari Primary English. Ada harapan nggak ataupun pesan dari Denisa untuk teman-teman Primary English yang sedang mengejar cita-citanya? Sekaligus mungkin closing statement dari Kak Denisa. Kalau saya ingat kata-kata yang tadi ya, yang apa yang kamu jika kamu melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, kamu akan mendapatkan apa yang tidak orang lain dapatkan. Jadi kita harus bisa menjadi seseorang yang berbeda dari yang lain. Ketika orang lain melangkah hanya 1 langkah, kita harus 10 langkah. Ketika orang lain melangkah 10 langkah, kita harus 1000 langkah. Jadi berbeda itu sangat indah, sangat menyenangkan gitu, harus bisa tampil berbeda. Karena semakin kita berbeda dalam hal positif dari orang lain, kita akan semakin bisa merubah keadaan dengan cara kita menjadi lebih baik. Dan your future is beautiful if you create it with faithful and without say finish. Jadi masa depan kamu tuh bakalan cerah, bakalan indah kalau kamu bisa membangunnya dengan usaha yang maksimal tanpa menyerah gitu. Oke, ini menarik sekali. Terima kasih ya Denisa untuk hari ini. Semoga kegiatannya mulai dari kampus, kemudian tadi bisnisnya tuh, saya penasaran juga tuh Suket ya, tambah lancar. Amin. Kemudian tidak ada kendala dan juga mungkin sekarang 2 tahun lagi mungkin ya menjelang ke S1 ya. Semoga dilancarkan sampai selesai. Terima kasih ya Denisa. Iya, sama-sama. Oke. Mungkin teman-teman itulah Denisa, Duta Pendidikan Jawa Barat. Terima kasih.